Shalom Bapak Ibu, kembali lagi kita datang di hadirat Tuhan yang Maha Kudus pada hari ini. Kita sudah merayakan kebaktian Paskah pada minggu yang lalu, dan kita sudah berada di minggu kedua ya, di minggu kedua di sesudah Paskah, minggu kedua di bulan April sesudah Paskah, dan artinya kita juga masih tetap merayakan Paskah pada hari ini ya. Jadi Paskah itu untuk kita tetap mengingat bahwa Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita dengan begitu besar kasih-Nya akan dunia ini. Artinya kita masih mengingat pada hari ini lagi, minggu ini, betapa besar kasih Tuhan atas kita semua, atas umat manusia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya, yang mau percaya, tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, puji Tuhan. Kita akan tetap terus penuh dengan sukacita dan damai sejahtera untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, untuk menyambut Sang Juru Selamat yang sudah datang pada tahun 2021 tahun yang lalu, dan Dia akan kembali lagi untuk, tetapi kali ini Dia kembali untuk menghakimi dunia, bukan untuk datang untuk disalibkan lagi, tetapi untuk menghakimi dunia. Amin, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus, untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini, sore hari ini Bapa. Kami datang Bapa dengan penuh kerendahan hati. Kami datang dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu Bapa, di bawah tangan-Mu yang kuat, sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa, kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada bersama dengan kami, tanpa Tuhan tinggal bersama dengan kami untuk memimpin kami, menuntun kami, dan membimbing kami Bapa. Oleh sebab itu kami perlu Engkau ya Bapa, untuk tinggal bersama dengan kami Bapa, untuk tinggal di dalam kami, agar Tuhan boleh menuntun kami kepada seluruh kebenaran itu. Terima kasih, kami juga mau Tuhan untuk menjadi gembala kami, untuk mengajar kami Bapa atas kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Praise God, haleluya. Bapa, kami mau serahkan kebaktian mission pada hari ini, dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang beracara, Tuhan yang bertakhta, dan Tuhan yang bersemayam. Tuhan juga tutup bungkus dengan darah-Mu kebaktian mission, baik di luar, baik di dalam, di setiap ruangan Bapa. Tuhan tutup bungkus Bapa, juga Bapa penuhi dengan hadirat-Mu ya Bapa, agar kami semua boleh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah merayakan perayaan Paskah pada minggu lalu Bapa. Tuhan yang sudah beracara, Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu pada perayaan Paskah Bapa, dan kami sangat diberkati Bapa atas kebenaran firman-Mu yang sudah mengajar kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah hari ini juga Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap Bapa untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin.
Haleluya, puji Tuhan. Kita akan angkat pujian Because He lives, sebab Dia hidup. Ada masa depan. Amin. Haleluya. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grace is there to prove my Savior lives. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan.
takkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Engkau datang ke dunia jadi manusia untuk selamatkan seluruh umat manusia. Dia membawa kedamaian dan sukacita, pengharapan bagi yang mau percaya. Oh, mari datang bersujud di hadapannya, Sang Juru Selamat semua umat manusia. Nama yang berkuasa di langit di bumi, Yesus Kristus, Tuhan Sang Raja Damai. Mari bersorak kemenangan, Sang Juru Selamat telah datang. Mari bersyukur buat semua anugerahnya yang besar. Mari terima Dia dalam hidupmu. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan. Senang selama-lamanya. Dia menjamin keselamatan dan memberi kelepasan. Senang selama-lamanya.
senang selama-lamanya, senang selama-lamanya. Oh haleluya, selamanya bersamamu, selamanya bersamamu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih, selamanya Tuhan. Diam bersamamu, diam di hadirat-Mu selamanya. Haleluya, kami bersyukur, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, terima kasih. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan terus hadir Bapa di tengah-tengah kami Bapa, dan biarlah Tuhan terus beracara Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji-Mu dan meninggikan Engkau di tempat maha tinggi. Haleluya. Terima kasih Bapa. Amin, amin, amin. Haleluya. Kita siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan. Amin. Haleluya. Jesus is alive. Praise God. Haleluya. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega, the first and last is He. The curse of sin is broken, and we have perfect liberty. The Lamb of God has risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega, the first and last is He. The curse of sin is broken, and we have perfect liberty. The Lamb of God has risen. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Amen. Jesus is alive. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Hallelujah.
Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku, Yesus dia harapanku. Dia membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Budi tegakkan kokoh bagai karang, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku, Yesus dia harapanku. Ia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan tenang. Sungguh bahagia bila percaya Dia, Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku, Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Amin. Yesus dia harapanku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Thank you, thank you, thank you Lord. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba,
sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, 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 Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya,
haleluya. Bapa, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa waktu ke depan, pemberitaan firman-Mu yang akan disampaikan Bapa. Biarlah Tuhan yang beracara, ambil alih, Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang bersabda, dan Tuhan yang berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Bapa, biarlah Tuhan tutup bungkus hamba-Mu ini, Bapa yang hina ini, yang penuh dengan kekurangan dan segala keterbatasanku Bapa. Biarlah Tuhan tutup bungkus dan Tuhan yang penuhi dengan hikmat-Mu ya Bapa, agar setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu itu hanya datang daripada Tuhan. Dan hanya Tuhan yang berkata-kata, Allah Roh Kudus yang berkata-kata dan mengajar setiap kami. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, senang sekali kita boleh bersama-sama lagi pada hari ini untuk datang di hadirat Tuhan yang Maha Kudus untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang sudah menang, ya, Tuhan yang sudah menang dari kematian itu. Dan Tuhan sekarang ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Dan kita sekarang yang harus meneruskan selama kita masih ada di muka bumi ini untuk meneruskan pemberitaan Injil, yaitu pemberitaan tentang kabar baik, kabar sukacita, dan kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini firman Tuhan akan di-sharingkan. Pada hari ini firman Tuhan yang akan disampaikan kita ambil dari apa tadi ya? Dari Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 20 ayatnya yang ketiga, dari ayat ketiga sampai ayat yang ketujuh. Jadi Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Jadi kita mau belajar sama-sama pada hari ini bagaimana Tuhan mengajar kita untuk menjadikan Dia satu-satunya Allah yang harus kita sembah, satu-satunya Allah dan satu-satunya Tuhan dan satu-satunya Bapa yang harus kita sembah. Tidak ada Allah lain selain hanya Tuhan Allah sendiri. Amin. Baik, kita akan bacakan sama-sama ayat ini, dan biarlah kita mau renungkan sama-sama agar kita boleh diberikan pengertian lebih dalam lagi oleh Tuhan. Amin. Oke, saya persilakan yang membacakan. Pembacaan Alkitab pada sore hari ini terambil dari Keluaran 20 ayat 3 sampai 7. Ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di dalam hidupku. Ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ayat 6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Itulah pembacaan Alkitab pada sore hari ini. Amin. Kita akan bacakan lagi di ayatnya yang ketiga ya. Kita bacakan lagi sama-sama ayat yang ketiga.
Ayat ketiga, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat yang ketiga, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi Tuhan berkata di dalam ayat yang ketiga, jangan ada Allah lain padamu di hadapanku. Ya, itu ya ayat ketiga ya. Jadi jangan ada Allah lain padamu di hadapanku. Jadi Tuhan tidak mau kita ya mencari Allah lain, atau dengan kata lain Tuhan tidak mau kita ya menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan, sebagai Allah kita yang harus kita sembah. Jadi di dalam ayat yang ketiga Tuhan sudah berkata jelas ya, jangan ada padamu, jangan, bacakan lagi ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi artinya Tuhan sudah berkata jelas ya, jangan ada Allah lain padamu di hadapanku, karena Tuhan adalah satu-satunya Allah. Artinya Tuhan tidak mau kita menjadikan berhala-berhala itu, berhala apapun, sebagai patung-patung kita pakai untuk menyembah, untuk disembah. Dan itulah Tuhan tidak mau kita memiliki Allah lain selain Dia, satu-satunya Allah ya. Ini Dia artinya Tuhan ya. Jadi Tuhan hanya mau kita menjadikan, kita memiliki Dia sebagai Allah, satu-satunya Allah. Jadi jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan kita teruskan ke ayat yang keempat. Ayat yang keempat, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jadi bacakan lagi ayat yang keempat. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang... Ulang lagi. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas. Ya, jangan ada padamu patung atau apapun yang menyerupai yang ada di atas. Lalu atau yang ada di bumi di bawah. Atau yang ada di bumi di bawah. Atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jadi Tuhan berkata di ayat yang keempat ya, di situ dikatakan jangan ada patung-patung ya, atau semua yang Tuhan sudah katakan di ayat yang keempat, jangan ada semua itu pada kita. Artinya jangan kita jadikan patung sebagai sebagai Tuhan kita untuk kita sembah ya, ataupun apa yang ada di dalam laut, di bawah air, di bawah bumi, di muka bumi ini. Jangan kita jadikan segala sesuatu itu berhala-berhala sebagai Tuhan kita, sebagai Allah kita yang harus kita sembah. Karena Tuhan sudah berkata, jangan ada padamu, di ayat yang ketiga, jangan ada padamu di hadapanku Allah lain. Jadi Tuhan sudah berkata di ayat yang ketiga. Dan juga diteruskan di ayat yang keempat ya, bahwa jangan kita jadikan patung-patung itu sebagai berhala-berhala itu sebagai Tuhan bagi kita untuk kita sembah. Jadi Tuhan tidak mau kita memiliki berhala-berhala. Tuhan tidak mau kita mempunyai sesuatu untuk kita sembah selain Dia. Hanya Dia satu-satunya yang harus kita sembah. Karena Tuhan Allah adalah pencipta langit dan bumi. Dialah satu-satunya Allah yang harus kita sembah. Jadi kita tidak boleh menjadikan berhala-berhala itu. Begitu banyak berhala. Kalau kita mau selidiki, begitu banyak berhala-berhala di dalam kehidupan kita. Jadi kita jangan jadikan mereka itu sebagai Allah kita untuk kita sembah. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang kelima. Ayat yang kelima, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ya, kita bacakan lagi ayat yang kelima. Jangan sujud menyembah kepadanya. Jangan sujud menyembah kepadanya. Atau beribadah kepadanya. Atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu. Sebab aku adalah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu. Yang membalaskan kesalahan bapa
kepada anak-anaknya. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat bagi orang yang membenci aku. Jadi di situ di ayat kelima Tuhan sudah berkata ya jangan kamu sujud menyembah padanya. Ya karena aku adalah Tuhan Allahmu yang cemburu. Jadi artinya Tuhan tidak mau kita menyembah kepada berhala-berhala itu, karena Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Ya, Dia tidak mau kita menjadikan berhala-berhala yang ada di dalam hidup kita itu sebagai Tuhan kita, sebagai Allah kita. Lalu kita menyembah mereka. Seperti sekarang ini begitu banyak orang yang menjadikan binatang sebagai berhala mereka, apapun mereka pakai sebagai berhala mereka untuk mereka sembah. Begitu banyak kita lihat di YouTube, di media sosial itu begitu banyak orang itu membuat patung-patung sebagai Tuhan mereka untuk mereka sembah. Binatang juga mereka pakai untuk menjadi sembahan mereka. Itulah Tuhan berkata, jangan kamu sujud menyembah kepadanya. Jangan kamu sujud menyembah kepadanya. Karena Tuhan adalah Tuhan Allah yang cemburu. Dan juga di situ Tuhan berkata, bacakan lagi ayat yang kelima. Jangan sujud menyembah kepadanya. Jangan sujud menyembah kepadanya. Atau beribadah kepadanya. Jadi jangan kita beribadah. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jadi artinya ada larangan keras. Tuhan melarang keras di dalam ayat ini, ayat yang kelima. Jangan kamu sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Seperti di ayat yang ketiga. Itu juga larangan keras, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu pun sudah larangan keras di dalam ayat yang ketiga. Dan di ayat yang kelima pun sudah dikatakan lagi bahwa larangannya sangat keras. Di ayat yang keempat, aku adalah Allah yang cemburu. Jadi di ayat yang kelima juga larangannya lebih keras. Jangan kamu sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Jadi begitu keras larangan Tuhan ini untuk kita sebagai umat manusia, terlebih-lebih orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak boleh lagi ada berhala-berhala di dalam hidup kita. Kita harus buang semua berhala-berhala itu Apapun yang kita punya di dalam hidup kita, berhala-berhala yang akan membuat Tuhan tidak senang, itu kita harus buang semua. Karena Tuhan tidak mau kita memiliki berhala-berhala itu untuk kita jadikan sebagai Allah kita. Dan di situ dikatakan juga di ayat yang kelima, kita bacakan lagi. Ayat yang kelima. Oke. Ayat kelima. Teruskan. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Teruskan lagi. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan baca lagi. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat bagi mereka yang membenci aku. Jadi artinya Tuhan tidak mau Jadi sudah jelas di sini Jadi Tuhan akan membalaskan Tuhan akan membalaskannya kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Artinya keturunan keempat sampai keturunan keberapa ini? Ketiga dan keempat. Dari keturunan ketiga sampai keturunan yang keempat. Jadi itu memang betul Jadi artinya kita harus pahami betapa kerasnya larangan ini di dalam ayat-ayat ini. Dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh itu ada larangan-larangan keras. Jadi artinya kita harus pahami betul-betul dan mengerti dengan
dalam ya. Apa maksud Tuhan melarang kita tidak boleh menyimpan berhala-berhala ini di dalam hidup kita, di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita ya. Nah, kita mau jadi Tuhan akan membalaskan. Di dalam 5 tadi sudah dikatakan Tuhan akan membalaskan ya, dari keturunan ketiga sampai keturunan keempat ya, karena bagi orang-orang yang membenci Dia. Jadi Dia tahu siapa yang membenci Dia. Tuhan tahu orang-orang siapa yang membenci Dia. Jadi jangan kita sembarangan, artinya ya, bertindak sembarangan, karena Tuhan tahu siapa yang membenci Dia. Kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku, yaitu mereka yang mengasihi aku, dan yang berpegang pada perintah-perintahku. dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Jadi di ayat yang ke-6 itu Tuhan berkata ya, kita bacakan lagi ayat yang ke-6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, Yaitu mereka yang mengasihi aku, yaitu mereka yang mengasihi aku, dan yang berpegang pada perintah-perintahku. dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Jadi artinya saudara, di ayat yang ke-6 juga ya, Tuhan sudah berkata ya, bahwa ya di situ sudah dikatakan ya, Tuhan akan memberikan juga kasih karunia-Nya ya kepada beribu-ribu orang. Artinya beribu-ribu orang yang mengasihi Dia. Jadi Tuhan mau memberikan kasih anugerahnya, kasih karunia-Nya ya, kasih Allah kepada beribu-ribu orang. Artinya Tuhan mau tetap memberikan kasih-Nya yang besar, kasih-Nya yang begitu besar kepada beribu-ribu orang, atau dengan kata lain kepada setiap orang yang mau mengasihi Dia, yang mau betul-betul mau mengasihi Dia. Jadi itu dengan kata lain Tuhan akan memberikan, disediakan, artinya dengan kata lain disediakan oleh Tuhan kasih-Nya, kasih yang besar, kasih yang ajaib, kasih-Nya yang luar biasa bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi artinya Tuhan sediakan kasih-Nya bagi orang-orang yang mau mengasihi Dia. Tuhan mau memberikan kasih-Nya ya bagi orang-orang yang mau mengasihi Dia. Kita teruskan lagi ayat yang ke-6. Ayat yang 7. Enggak, bacakan lagi ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Ya. Yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Jadi artinya bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan berpegang kepada perintah-perintahnya. Jadi Tuhan mau kita, Tuhan mau memberikan kasih itu kepada orang-orang yang mau mengasihi Dia dan memegang perintah-perintahnya. Artinya kita harus tetap memegang perintah Tuhan. Artinya bukan hanya memegang tetapi melakukan perintah-perintahnya. Jadi Tuhan mau kita seperti orang-orang yang menjadi orang-orang seperti itu, yaitu memegang perintah-perintah Tuhan. Jadi memang kita sudah banyak melanggar perintah-perintah Tuhan ya. Kita sudah banyak melanggar, tetapi di dalam ayat ini Tuhan berkata Dia akan memberikan kasih setianya ya bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi kita harus mengasihi Tuhan Allah, saudara ya. Karena kalau kita tidak mengasihi Tuhan Allah, kita tidak mengasihi Tuhan, maka bagaimana kita mau melakukan atau mengikuti dan memegang perintah-perintahnya kalau kita tidak mengasihi Allah? Artinya kita akan melanggar perintah-perintahnya karena kita tidak mengasihi Dia. Kita tidak mau mengasihi Tuhan. Oleh sebab itu kita melanggar habis perintah-perintahnya. Kita melanggar semua larangan-larangan Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Artinya di dalam ayat ini kita harus tetap melakukan ya. Karena firman kalau tidak dilakukan, Tuhan bilang artinya tetap kita juga belum melakukan firman itu. Jadi artinya firman harus dilakukan. Di sini dikatakan di ayat yang ke-6, yang memegang perintah-perintahku. Jadi yang mengasihi aku dan yang memegang perintah-perintahku. Jadi Tuhan berkata kita harus tetap taat kepada Tuhan ya.
untuk mengasihi Dia dan memegang perintah-perintahnya. Kita mau teruskan ke ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ya, jadi di dalam ayat yang ke-7, di situ dikatakan, kita bacakan lagi ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya, di situ dikatakan jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Seringkali kita salah menyebut, ya saudara. Kalau kita kaget saja dengar sesuatu jatuh atau apa saja, kita kaget atau sudah keluar dari perkataan kita, tiba-tiba keluar darah Yesus. Itu kan tidak boleh sebenarnya saudara. Kita mengucapkan dengan sembarangan ya nama Tuhan Allah. Darah Yesus itu kan Yesus nama Tuhan, toh. Jadi artinya kalau kita kaget ada kucing lewat apa semua kaget tiba-tiba darah Yesus. Jangan begitu, karena ini di sini dikatakan ya, di dalam ayat yang ke-7 sudah dikatakan jangan kamu menyebut nama Tuhan Allahmu sembarangan. Jadi di situ sudah dikatakan ya, karena Tuhan akan memandang bersalah bagi orang-orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi jangan kita menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Jangan kita gunakan nama Tuhan sembarangan. Artinya jangan kita menggunakan nama Tuhan itu di dalam hal-hal yang tidak seharusnya kita mengucapkan nama Tuhan. Artinya kalau kita lagi bingung atau melihat apa, oh my God, itu kan sering sekali ya di dunia sekarang ini terjadi yang seperti itu. Mereka lihat apa saja, mereka dengar apa saja, tiba-tiba keluar kata-kata, oh my God, oh Jesus. Semua langsung begitu saya dengar. Saya juga heran, kok aneh ya, mereka cuma lihat sesuatu begitu, kok tiba-tiba menyebut nama Tuhan gitu loh. Sebenarnya kan tidak boleh. Di sini sudah dikatakan di ayat yang ke-7, jangan kita menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Tuhan akan memandang bersalah. Jadi Tuhan akan memandang bersalah bagi kita yang mengucapkan namanya dengan sembarangan. Artinya kalau kita mengucapkan kata-kata Tuhan dengan sembarangan atau seperti tadi yang saya sudah contohkan tadi ya, kalau kita kaget ada apa saja kita kaget, dengar apa saja kita kaget, atau kita sedang lihat film atau lihat video apa saja, lihat yang aneh-aneh, yang lucu-lucu, atau oh my God, Jesus, itu kan semua kita menggunakan dengan sembarangan. Nama Tuhan kita pakai dengan sembarangan. Saya sering sekali mendengar seperti itu. Saya suka bilang, nggak boleh. Jangan, kamu kok cuma nonton begitu saja kok, yang nggak ngerti apa isinya itu videonya kok sebut-sebut nama Tuhan. Nggak boleh begitu. Jadi saya pun mendengar itu bingung gitu loh, karena gimana ya, maksudnya kayaknya nggak cocok saya dengar ya, orang itu menyebut sembarangan begitu, nama Tuhan dipakai untuk sembarangan, digunakan untuk sembarangan. Jadi di sini ada hukum Allah. Kita harus pelajari ya hari ini. Ada hukum Allah di dalam Keluaran pasal 20. Ada hukum Allah di sini di ayat yang ke-7 sudah dikatakan bahwa jangan kita menyebut namanya dengan sembarangan. Jangan kita menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Tuhan akan memandang bersalah. Artinya Dia akan menyalahkan kita. Saudara, siapa yang menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan atau memakai nama Tuhan dengan sembarangan atau semau kita, seenak kita, atau sembrono, kita pakai nama Tuhan sembrono, enak aja, biarin aja gue mau pakai nama Tuhan, emangnya urusan lu. Jangan begitu saudara. Tuhan akan memandang bersalah kepada orang yang melakukannya ya. Artinya Tuhan bilang di ayat yang ke-7, Dia akan memandang bersalah bagi setiap kita yang memakai namanya
dengan sembarangan, atau menggunakan namanya dengan sembarangan, atau menyebut namanya dengan sembarangan, Tuhan akan memandang kita bersalah di hadapannya. Jadi hati-hati saudara, mulai saat ini kita sama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini. Tuhan yang sudah berfirman, bersabda pada hari ini lewat kebenaran firman-Nya, bahwa Tuhan mau kita belajar pada hari ini, jangan lagi kita menggunakan atau memakai atau menyebut namanya dengan sembarangan, ya. Jadi kita harus hati-hati dengan perkataan kita. Jangan kita sembarangan keluar saja dari mulut kita apa yang kita mau keluarkan tanpa kita pikirkan. Kita sudah keluar dari mulut tanpa difikirkan. Oleh sebab itu ada ayat mengatakan kita harus lebih cepat mendengar daripada cepat berbicara. Jadi quick to listen and slow to speak. Ya, itu sudah diajarkan oleh firman Tuhan. Ya, quick to listen and slow to speak. Jadi artinya ya, lebih cepat mendengar daripada lebih cepat berbicara. Jadi kita harus belajar saudara ya. Kadang-kadang hal-hal seperti ini pun kita anggap sepi. Jadi kapan kita mau jadi benar, mau belajar jadi benar kalau kita anggap sepi yang hal-hal seperti ini. Tidak mau mendengar lebih cepat, lebih suka cepat bicara. Orang baru satu kata dia sudah 10 kata di hadapan. Bagaimana dia mau belajar, bagaimana dia mau mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan kepada dia. Kalau baru satu kata dia sudah 10 kata. Jadi artinya kita tidak cepat mendengar, kita lebih cepat berbicara. Jadi saudara, biarlah kita semua sama-sama mau belajar hari ini. Kita semua harus belajar hari ini ya, bahwa firman Tuhan begitu keras hari ini yang sudah melarang kita. Jangan kita memakai atau menyebut nama Tuhan Allah kita dengan sembarangan. Ya, karena Tuhan akan memandang kita bersalah. Tuhan akan memandang kita sebagai orang-orang yang bebal, sebagai orang-orang yang tidak penurut, sebagai orang-orang yang hanya mau mengikuti keinginannya sendiri. Artinya Tuhan melihat kita adalah orang-orang yang egois, yang hanya mau mengikuti kedagingan kita atau keinginan daging kita. Jadi kita harus mengikuti perintah-perintah Tuhan. Tadi sudah dikatakan di ayat yang kelima. Ada perintah-perintahnya, kita harus memegang perintah-perintahnya ya. Jadi dan mengasihi Tuhan, di ayat yang kelima juga dikatakan kita mengasihi Tuhan dan memegang perintah-perintahnya. Jadi Tuhan sudah mengajar kita pada hari ini saudara, bahwa kita harus menjadi orang-orang yang penurut kepada Tuhan dan orang-orang yang melakukan dan memegang perintah-perintah Tuhan dan melakukan firman-Nya. Amin. Saudara, saya pun belajar, karena kalau saya tidak belajar, saudara, saya juga akan menjadi sembrono. Saya juga akan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti Tuhan, ya. Karena saya tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan sudah ajarkan. Saya pun belajar, saya harus ikuti apa yang Tuhan ajarkan ya, di setiap hari, di setiap firman Tuhan disampaikan. Artinya saya belajar. Saya tidak mau nanti saya hidup sembarangan. Lalu Tuhan kembali, nanti Tuhan tidak tersenyum melihat saya. Tuhan akan menolak saya. Jadi sia-sialah pelayanan saya kalau Tuhan harus menolak saya. Jadi saudara, biar bagaimanapun kita harus melembutkan hati kita dan mendengarkan perintah-perintah Tuhan atau pengajaran-pengajaran Tuhan pada hari ini, atau di setiap firman Tuhan disampaikan. Jangan kita lupa ya, karena kita harus tetap memasukkan firman Tuhan itu ke dalam hati kita, agar firman Tuhan itu hidup di dalam kita dan dia berbuah-buah ya, berbuah-buah 30 kali lipat, berapa lagi? 60 kali lipat, 100 kali lipat. Jadi artinya kita harus menjalani ya, bagaimana itu? Kita harus menjalani apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan sudah ajarkan. Jadi janganlah ada padamu Allah lain. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku ya.
dan jangan kamu sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya ya. Jadi karena aku adalah Allah yang cemburu ya, dan aku akan membalaskannya kepada keturunan yang ketiga dan keturunan yang keempat. Jadi artinya kita tidak boleh ya, tidak boleh menyimpan berhala-berhala atau memakai berhala-berhala untuk disembah atau untuk menjadi pedoman hidup kita lewat berhala-berhala itu. Kita harus buang semua berhala-berhala itu dari kehidupan kita, dari rumah kita, dari keluarga kita, agar Tuhan memberkati kita dan memberkati keluarga kita, karena kita semua mau memegang perintah-perintahnya. Di dalam ayat yang kelima sudah dikatakan memegang perintah-perintahnya. Jadi kita mau menuruti, artinya mau menuruti perintah Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita, saudara. Tuhan pasti akan memberkati kita dan melepaskan kita ya dari semua yang berhala-berhala itu. Kita dilepaskan dari ikatan-ikatan berhala itu, dan di situ hidup kita penuh dengan blessing ya. Jadi penuh dengan Tuhan. Maksudnya Tuhan itu memperhatikan kita, Tuhan memperdulikan kita ya, karena Tuhan melihat kita mau menuruti perintah-perintahnya. Ini adalah perintah-perintah Tuhan ya. Di dalam Keluaran 2 pasal 20 ya, ayatnya yang dari ayat yang ketiga sampai ke-7 itu adalah perintah-perintah Tuhan. Kita harus menuruti perintah-perintah Tuhan, memegang, Tuhan bilang, perintah-perintahnya, dan kita harus menuruti perintah-perintah Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menuntun kita, boleh menolong kita, dan mengajar kita untuk menjadi orang-orang penurut, untuk menjadi orang-orang yang mau menuruti perintah-perintah Tuhan, mau memegang perintah-perintah Tuhan di dalam hidup kita, di dalam kehidupan kita, di setiap hari kita, di setiap waktu, di setiap saat, dan di setiap langkah-langkah kita. Kita harus tetap menuruti perintah-perintah Tuhan dan memegang perintah-perintah Tuhan dan mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Amin. Puji Tuhan. Praise God. Biarlah Tuhan Yesus boleh disenangkan kalau kita mau memegang dan menuruti perintah-perintahnya. Tuhan akan membawa kita lebih lagi dekat kepadanya, dan juga Tuhan akan menolong kita di setiap langkah kita. Amin. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi saudara dan saya, bagi kita semua yang mau belajar dan yang mau diajar. Amin. Puji Tuhan. Praise God. Sampai di sini dulu firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita semua mau tetap setia kepada Tuhan, mau tetap setia dan taat untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam doa. Kita mau bawa pokok-pokok doa kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami sudah penyertaan Tuhan yang masih ada bersama dengan kami sampai hari ini. Tuhan yang masih tetap terus menyertai kami dan juga memelihara kehidupan kami, menjaga, melindungi kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari ini.
kami sangat diberkati atas kehadiran-Mu, lawatan-Mu, jamahan-Mu. Dan terima kasih juga Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Tuhan yang sudah bersabda, Tuhan yang sudah berfirman bagi kami umat-umat-Mu. Dan Tuhan yang sudah mengajar kami lewat kebenaran firman-Mu bahwa ini adalah hukum Tuhan, ini adalah perintah-perintah Tuhan. Dan begitu keras Tuhan melarang kami di dalam ayat-ayat ini, bahwa Tuhan melarang kami untuk memiliki Allah lain. Tuhan melarang kami untuk menyembah atau berbakti kepada Allah lain. Tuhan melarang kami keras untuk tidak boleh menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan yang kami sembah. Karena Tuhan sudah mengajar kami bahwa Tuhanlah satu-satunya Allah. Tuhanlah satu-satunya Sang Pencipta langit dan bumi yang harus kita kenal dan yang harus kita sembah. Amin. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan setiap pokok doa kami. Kami mau serahkan terus Bapa Missions and Prayer House. Biarlah Tuhan yang sudah membuka, Tuhan juga yang akan meneruskan sampai Tuhan kembali. Terima kasih Bapa. Tuhan sudah percayakan kami untuk boleh mengelola rumah-Mu Bapa, untuk boleh mengelola Missions and Prayer House. Biarlah Tuhan tolong kami Bapa. Tuhan terus kuduskan kami Bapa. Tuhan terus bersihkan kami agar kami tetap bersih dan bersinar. Terima kasih Bapa. Kami juga mau serahkan Bapa keluarga kami. Biarlah Tuhan yang membawa mereka untuk datang kepadamu dan membawa mereka untuk bertobat agar mereka boleh menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Juga bawa keluarga-keluarga lain Bapa untuk datang kepadamu agar mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Serahkan juga Bapa untuk situasi yang ada, kami serahkan terus Bapa. Tuhan yang memegang kendali, hanya Tuhan yang dapat mengendalikan segala situasi yang ada, segala sesuatunya yang ada di muka bumi ini Bapa. Baik itu bencana alam, baik itu COVID, virus, apapun Bapa, kejahatan, semua hanya Tuhan yang memegang kendali. Dan kami serahkan semua kepada Tuhan, karena kami percaya hanya Tuhan yang dapat menghentikan segala sesuatunya Bapa. Kami juga mau serahkan Bapa terus Bapa untuk para dokter, tim medis semua Bapa, obat-obat, vaksin yang akan dipakai untuk orang-orang sakit, orang-orang yang memerlukan. Biarlah Tuhan yang menyelidikinya dan Tuhan yang menjamah dan memberkati agar setiap obat dan vaksin boleh dipakai untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Terima kasih Bapa. Kami juga menserahkan setiap hamba-hamba-Mu yang sudah berjerih payah. Bapa, biarlah Tuhan yang terus memakai mereka. Tuhan memberkati mereka. Tuhan yang melindungi mereka. Dan Tuhan yang pakai terus mereka Bapa untuk membawa Injil Tuhan sampai ke ujung bumi, sampai Engkau kembali. Terima kasih Bapa. Kami juga serahkan jiwa-jiwa yang terhilang. Biarlah Tuhan bawa mereka untuk datang kepadamu agar mereka boleh menerima keselamatan itu. Kami juga menserahkan Bapa setiap orang-orang yang sakit, anak-anak yang sakit, keluarga yang sakit, semua kami serahkan. Biarlah Tuhan yang melawat, Tuhan yang sembuhkan dan pulihkan. Dan Tuhan juga bawa mereka untuk datang kepada Tuhan agar mereka boleh diselamatkan. Tuhan juga kami serahkan juga Tuhan untuk orang-orang yang berduka Bapa di seluruh dunia Bapa. Biarlah Tuhan yang melawat mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Juga Tuhan bawa mereka untuk datang kepada Tuhan agar mereka boleh menerima keselamatan itu. Terima kasih Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami sangat diberkati Bapa atas kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Kami sangat berterima kasih Bapa bahwa kami masih boleh mendapatkan waktu dan kesempatan lagi yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk mendengarkan dan mempelajari kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan terus pimpin kami di setiap langkah kami. Tuhan bawa kami untuk tetap berdiri teguh bersama Tuhan
di dalam situasi apapun, karena kami percaya hanya Tuhan yang dapat menolong kami dan hanya Tuhan yang dapat kami andalkan. Engkaulah Tuhan yang sanggup untuk menolong kami dan melepaskan kami Bapa dari situasi yang ada saat ini. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama. Namamu yang berkuasa, namamu yang kudus dan mulia. Nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu. Ya Aba, ya Bapa yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Praise God. Haleluya. God is good. Haleluya. He is so amazing. Haleluya. Praise God. Kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini, kebaktian missions, dan kita akan mengangkat pujian untuk mengakhiri kebaktian mission pada hari ini. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. We give you thanks. We give you praise. Give thanks. Haleluya, haleluya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, amin, amin.